Indonesia, keluarga paling bahagia, paling ambiar. Kita balik lagi Senin sampai dengan hari Jumat membawa keambiaran. Kalau Rian Ibram sudah ambiar, Kadewi ambiar, aku mau bertanya sama kamu, Karen. Kamu kenapa akhir-akhir ini merenung? Aku tidak merenung, aku semangat sekali. Aku sangat berjiwa besar. Guys, gini. Pagi ini. Sepertinya ada yang baru deh. Pagi ini kan temanya adalah KPK. Apa tuh? Keluarga paling kece. Ya. Dia juga KPK. Kepala pusing karena cicilan. Kepala pusing karena cicilan. KPK. KPKC. Iya. Kok ada yang berubah dari lu ya apa ya? Rambut aku baru dong, kan hari Senin dong. Garian baru datang, soalnya habis suntik botox. Widih. Oh pantesan kenceng banget. Mohon maaf, aku nggak suntik botox. Aku suntik dana, nggak kayak kamu mikir di cicilan. Kalau kita KPK. Apa? Keluarga paling kaya hati. Amin. Amin. Ya. Pokoknya kaya dan tidak itu tergantung dari bagaimana caranya kita mengumpulkan uang. Betul ya. Dengan cara? Dengan cara kita mencari kerjaan yang halal. Betul. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang halal, diupayakan yang halal. Kalau masih harus gak yang halal halal, dong. jangan yang haram Harus disabet yang juga. halal, bener. Kalau Rian kan rambutnya baru. Iya. Kalau kita kan emang begini-begini Ya, aja begini ya, Kak. aja. Kalau kalian apa? Karen gue mau nanya sama lu ya. Ya. Kenapa jidat lu kayak kenceng banget gitu karena kayak gitu? Kan habis laser kemarin. Kamera, coba tolong close up. Lihat kamera. Enggak, Lihat jidatnya kamera. tuh sampai kayak ditarik gitu. Apa yang baru ya? Sebentar. Gue tahu Eka. Apa sih? Lu rambutnya lemnya terlalu banyak lu jadi Coba. Apanya sih yang baru? Gak ada yang baru ah. Lu Oh, baru. aku tahu yang baru satu dari Karen. Apa? Dokternya baru kayaknya ya. Buat Sobat Ambiar, kita berharap semoga Sobat Ambiar bersama keluarga selalu berbahagia. Karena bintang tamu kita berikut ini ada dua pasangan keluarga muda yang sangat berbahagia sekali. KPK, keluarga paling kece. Tapi sebelum keluarga paling kece ini hadir, Iya, kenapa? saya mau berterima kasih dulu dong Buat siapa? sama kameramen yang lagi ngesut kita. Yang mana? Wi jangan gitu Wi. Satu, kan Sobat Ambiar nggak lihat itu siapa yang megang kamera. Kedua, ya. Kedua, majelis hakim nanti nonton kamu ngapain tuh sama kameramen. Gak enak. Karen, Iya dong. kita juga mau terima kasih Sama sama Dewi kameramen lagi yang lagi nge-shoot kita ya, Karen ya. Selamat pagi. Makasih, selamat pagi. Iya, senang berkenalan. Kasih dengan- tunjuk dong wajahnya, jangan cuma di belakang situ. Senyum dong Karen, senyum dong. Cek. Ah, Udah senyum dari tadi Bu Jess. Halo, halo. Mbak penyanyi dangdut ya? Tapi kita berharap semoga Sobat Ambiar keluarganya juga terlalu tersenyum, ya selalu tersenyum bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Keluarga paling kece. Keluarga kamu juga sama, KPK, keluarga paling kece. Tapi kecenya ada singkatan kalau buat Apa? kamu. Apa? Kena cerai. Ya berbicara mengenai cerai, yang penting rezekinya jangan sampai cerai. Seperti Amin. pasangan ini, rezekinya selalu hadir. Wah sampai bikin, jangan kayak Dewi Persik deh pokoknya. Kita langsung aja panggil, siapa? Ria Ya, Ricis. Ria Ricis. Ria Ricis dan Teguh Rian di pagi-pagi Ambiar. Lucu banget. Gimana goyangnya tadi? Aku masih bisa joget kok. Kamu masih bisa joget? Split masih bisa. Jangan dong, jangan dong. Coba kalau joget ala Bumil, Ria Ricis. Gimana? 1, 2, 3, musik. Musiknya apa? Ria Ricis. Aduh gak takut brojol itu sayang. Enggak, kan aku alhamdulillah justru kalau diem malah kram badannya, Mami. Gitu. Kita berempat mau mengucapkan. Terima kasih. Makasih lo udah menyediakan waktunya datang ke sini. Aku happy, aku dari kemarin nungguin mana sih Ambiar, aku bilang gitu. Bener ya. Icis, ini Ya. kan udah masuk trimester ketiga ya? Iya. Bulan keberapa sekarang? Minggu keberapa? Minggu keberapa ya? Minggu ke-35. Artinya tinggal berapa minggu lagi? Bentar lagi dong. Tergantung, Tinggal ada yang beberapa hari ya?
minggu sih, ada yang lahiran 37, 38 sampai 40 katanya. Berarti kurang lebih 3 sampai 4 minggu lagi iya, ya? doain ya Kak. Icis cewek apa cowok? Alhamdulillah cewek Kak. Aduh, kembar ya? Kembar, pengennya tapi cuma 1 isinya. Ya amin, semoga nanti. Semoga Amin. anaknya selamat, anaknya selamat. Amin. Kita doakan semoga Ria Ricis kelahirannya nanti diberikan kelancaran. Ya. Amin. Termasuk babynya sehat, Ria Ricisnya sehat. Betul. Satu Indonesia bilang amin. Dan kita juga mau minta izin nanti kalau pas lagi acara lahiran. Diundang. Pas ada suara, Iya. pas ada suaranya Kita mau Ricis live. lagi. Kita di belakang pemirsa. Iya. Iya, boleh ya. Iya boleh ya, boleh. Tim Hore. Tim Hore boleh bos. Boleh ya. Nanti kita datang ke rumah Ayo. sakitnya ya. Boleh. Rame ya, biar rame dan semangat ya. Iya. Ya, Icis, tapi sama Tekurian kemarin lagi heboh banget nih beritanya waktu tuh? Tekurian kemarin sedang beradegan dalam sebuah sinetron. Jangan sampai katanya. kayak aku deh, please. Kenapa emang kalau kamu? Iya, kalau ada adegan gitu-gitu harus izin dulu biar nggak ada heboh-heboh. Oh, kamu harus izin-izin dulu. Iya. Jadi masalahnya itu kemarin. Kakak izin sama siapa? Masalah yang pasangan dulu juga. Kakak kalau izin sama siapa? Ya harus izin sama seseorang yang kita sayang dan hormati. Siapa? Siapa? Oh. Ya kalau misalkan kita Siapa? punya, kalau kita punya suami ya berarti suami. Iya, suami. Iya. Kalau misalkan kita Kalau punya kemarin pasangan suaminya yang pacar mana? ya pacar. Ya, Kalau kemarin sekarang suami kamu mana? izinnya ke siapa? Ke Pak RT izinnya sekarang? Sekarang Dewi Persik free. Oh, belum. Buat Mas kameramen sabar ya. Oh yang itu. Itu tuh. Kak, Kita kasih. Kak, sekarang kameramen. Ya, ada kameramen, ada FD, macam-macam ya Kak. Aduh, ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Kemarin ada adegan di antara Tekurian dan juga lawan mainnya yang membuat heboh jagat maya. Seperti apa kita lihat satu. aja ya. Apaan sih? Itu Lu lihat apa kan sih? tadi? Cobaan baby Itu beritanya apa coba? Iya sih, sebenarnya itu emang pure kesalahan aku. Tapi itu semua udah clear kok dan aku juga udah minta maaf sama istri, sama keluarga besar semuanya dan aku sekarang fokus untuk kelahiran dan semua itu udah selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Miskom aja kemarin karena kan memang waktunya singkat, waktu suami lagi syuting FTV emang waktu ngobrolnya singkat, jadi emang miskom. Tapi alhamdulillah udah minta maaf, Ya. jadi udah normal lagi. Tapi Icis sama Tekurian bukannya dulu sebelum menikah tuh kan sempat ada omongan. Kan kalian aja dulu waktu pacaran nggak pernah mau pegangan tangan, ya kan? Terus juga sempat kalau nggak salah ya ada omongan nanti kalau misalnya ada pekerjaan Betul. jangan deket-deket atau berpelukan Betul. sama Ada lawan omongan nggak itu jenis. di awal? Ada betul. Ya, tapi itu emang kelirunya aku sebelum mengambil kerjaan mungkin aku nggak ngelihat semua dan hanya bisa kan pekerjaannya biasalah ngebaca sinopsis doang dan nggak tahu kan cerita ke depannya gimana dan kebetulan acaranya kerjaannya juga udah diambil. Saya nggak mau harus bertanggung jawab untuk menjalankan itu gitu. Iya, Toh saya iya. kerja juga untuk istri dan calon anak saya gitu. Iya. Tapi itu emang virus kesalahan aku dan alhamdulillah udah kelar semuanya. Terus Icis pas lihat tayangannya atau ketika lihat di media sosial ketika menjadi viral di dalam pikiran seorang Ria Ricis itu apa? Apa ya? Yang pertama tentu suami kan pasti punya rasa nggak enak juga. Pasti. Terus kan pasti dia juga udah apa ya, moodnya udah hancur duluan. Jadi kebetulan juga waktu itu lagi baby moon. Jadi nggak mungkin kita berdua menghancurkan baby moon itu. Jadi salah satu caranya ya udah kita sama-sama saling kuatin satu sama lain Ya. dan kita bentuk kebahagiaan sendiri di waktu itu. Dan alhamdulillah sih nggak ada yang sampai keributan besar di rumah tangga sih nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillahnya enggak ya. Waktu itu mohon maaf, adegan itu kan pasti belum ditayangkan di station. Nah ketika itu gimana? Iya kok bisa Kok? jadi viral? Iya. Di situ di saat waktu belum tayang aku keliru banget. Sebelum Salah tayang satu- tuh ngomong nggak? Nah di saat itu aku nggak enak banget sama istri aku dan Pasti. aku juga bingung pekerjaan udah selesai. Iya, Nggak iya. mungkin Gimana dong nih ya kita ngomong batali gitu. produksi kerjaan. Iya, gitu kan. jadi emang belum disampaikan karena kan suami juga Pasti dia nggak tenang pasti ya. jadi belum disampaikan, takut mikirnya nanti istri marah ntar gini gitu. Dia juga satu sisi pasti ngejaga, satu Iya. sisi bingung. Jadi aku juga harus ngertiin ya udahlah udah lewat juga, yang penting kita sama-sama komitmen juga untuk kedepannya belajar lagi menjadi orang yang lebih baik dan tidak diulangi, insya Allah mudah-mudahan. Jadi pelajaran lah untuk saya. Kepikiran banget pasti saat itu ya. Kepikiran banget dan nggak tenang ini gimana ya Allah, keluarga, istri semuanya dan
Berapa kali take, Mas? Lu katanya berapa kali take, Dewi? Mami mah tanya. Tapi itu pertanyaan bagus. Itu beneran loh. Iya, itu berapa kali Itu nggak berapa kali. Soalnya saya kalau ada adegan gimana itu beri detik itu sampai saya. Kalau tuh emang alhamdulillah cuma nggak ada berapa kali take, karena pun saya juga udah tahu pertama tuh nggak enak banget. Iya. Dan mungkin kru-kru juga udah tahu pasti nggak enak banget, karena posisi saya juga udah punya istri kan. Iya, iya. Bahkan istri saya juga sebelumnya memang ikut di lokasi, tapi begitu adegan yang itu kebetulan lagi nggak ada. Kebetulan istri nggak ada. Iya, makanya. Udah pulang. Dan aku serba nggak enak, ini gimana ya? Tapi ya mau gimana, namanya juga udah Iya. kerjaan yang saya ambil dan nggak mungkin kita batalin produksinya kan. Iya, betul. Kalau kamu Rian suka izin dulu nggak sih ke istri sebelum syuting gitu? Termasuk kan pasti kalau sebelum syuting sudah tahu adegan apa yang harus kamu lakukan. Aku izin. Peran. Gua nggak nanya sama lu, ini minta kamunya. Aku selalu izin, bahkan kan biasa tuh atasan saya selalu kasih ini Rian ceritanya, kan baca. Setelah aku baca aku bilang, aku ambil ini ya nggak apa-apa ambil, setelah kan tahu ceritanya seperti apa, ya udah kita ambil. Kalau di lokasi kan kita nggak tahu seperti apa. Iya, tapi yang yang bagian adegan itu memang kamu lupa bilang atau memang di situ juga Di belum? situ kebetulan memang nggak bakal tahu bakal ada adegan itu kan. Oke. setebal Kan ini gini loh skripnya. Kak, pertama itu pastinya ringkasannya dulu, sinopsisnya. Habis itu ketika di lapangan nanti alurnya seperti apa, setiap scene tuh pasti beda-beda. Nah itu biasanya di lapangan. Ketemu itu di lapangan, jadi nggak pernah tahu bakal ada adegan seperti itu di skrip gitu. Tapi Cis, dengan kejadian kemarin gitu ya, kalau nanti pada akhirnya ada tawaran lagi untuk seorang Teuku Rian, kamu masih mau mengizinkan nggak? Dan kalau misalnya ternyata ada lagi adegan seperti itu? Mungkin tukeran jadi aku yang syuting ya. Gue tahu nih jiwa-jiwa perempuannya keluar nih. Gini, ngerti nggak maksud lo? Kan kalau udah perempuan ngomong kayak gitu berarti ternyata lu bisa, kenapa gue nggak bisa? Bercanda, Kalau kamu gimana kalau ada kayak begitu lagi tuh? Gimana? Bi? Enggak sih, kalau kita berdua kan setelah kasus yang kemarin kan udah saling ngobrol dan udah cari jalan tengah dan jalan keluarnya, yaitu kesalahan memang kita akui salah dan tidak membenarkan, dan untuk kedepannya kita sama-sama belajar dari pengalaman dan kesalahan. Kalau bisa cukup sekali dan jangan diulangi, karena kan aku juga pasti kan ada salah, pernah juga pasti bikin vlog ini itu keliru segala macam. Kita juga suami memaafkan kenapa aku enggak gitu. Jadi untuk kedepannya tidak diulangi, tapi kita buat yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, tapi mohon nih sekedar saran ya sayang. Kalau sudah punya pasangan, saya belajar dari masa lalu saya yang pahit. Wih. Seharusnya teh nggak usah kalau ada adegan kayak gitu, mendingan kita main sinetron atau main film di saat kita lagi single. Tapi ketika kita sudah punya pasangan, pasti pasangan kita pasti akan ada perasaan. Walaupun itu cuma adegan, sudah pasti, kecuali sendiri. Aku nanti mau main sinetron atau main film kalau gue sendiri baru. Tapi kalau gue punya pasangan mending enggak deh daripada berantem. Iya. Oh, jadi kamu sekarang nggak ada, Wi? Hah? Nggak ada tawaran? Kalau banyak. Oh, banyak. Tawaran, sabar. Cuman kalau ada adegan-adegan kayak gitu, posisinya kalau kita punya pasangan pasti. Oh, kamu nggak mau ya? Tapi kamu sempat ngerasa ada jealous, cemburu gitu nggak sih saat ngeliat itu? Adegan yang itu Oh, iya. Gimana Bi? sedikit-sedikit. Tapi kan itu udah lewat, Iya, udah iya. lewat, udah lewat. Manusiawi itu. Dan setelah saat itu juga kita udah nggak bahas lagi di rumah. Jadi emang setelah kasus itu terjadi, suami minta maaf, kemudian kita udah tutup buku Move on buat aja. lembaran baru lagi. Bohong Kak, kalau Kenapa? misalkan walaupun itu adegan acting nggak ada rasa cemburu. Nggak mungkin ya, Nggak Wi. mungkin. sayang ya. Nih, kayak gini sinetron. Sayang, kamu udah makan belum? Coba laki mana sih yang normal yang nggak cemburu? Istri mana yang normal nggak cemburu? Cemburu. Iya. Ibu sabar Bu, sabar. Kenapa sih, Wi? Curhat. Kenapa sih? Tenang. Tapi alhamdulillahnya setelah kasus itu Iya. kita berdua sama-sama kerjasama lagi untuk fokus untuk persalinan. Kan suami juga baru bikin clothing line juga yang baru. Iya. Dan aku jadi pekerjaannya, aku jadi marketing loh. Oh, wow. Tambah sibuk dong. Karena support istri pasti insya Allah membuahkan baik. Iya. Apa clothingnya maksudnya? Baju saya. Baju-baju. Mana Iya, bajunya brand di bawah? kita. Belum, masih proses. Masih proses, Terus lancar semuanya aku ya. bilang aku mau dong ikut kerja sama kamu, kata dia ya udah kamu jadi marketing aja. Iya, aku dapat kerjaan. Ya aku nggak mau dia capek dong, pasti ya udah duduk santai aja. Di rumah kerjanya. Icis, Ya, kalau yang adegan-adegan yang kayak gitu tuh yang sempat jadi viral, sempat nonton nggak? Nonton malah. Nonton banget. Nobar. Dari A sampai habis. Iya, waktu baby moon malah nobarnya.
Terus gimana kamu itu sayang? Orang kan katanya kalau lagi Kamu hamil tuh ngambek lebih nggak? sensitif kan biasanya katanya lebih baper segala macem gitu. Justru alhamdulillah banget ya Allah trimester 3 ini lebih Tenang. lebih woles. Trimester 1 2 tuh masih yang trimester 3 tuh lebih yang ya udahlah fokus lahiran, ya udah orang mau ngomong apa yang penting fokus ini, fokus itu gitu. Kasihan banget. Ih kenapa kasihan? Kok kasihan sih Wi? Enggak. Kenapa lu kasihan? Enggak, kalau orang hamil itu kan perempuan itu pasti kan perempuan tuh lembut ya, sensitif. Apalagi ketika dia lagi hamil. Ngeliat adegan kayak gitu kayaknya dengan keikhlasan dia itu ya Allah gitu loh. Aku merasakan Enggak Mi, Iya, karena makanya. kan suami juga nguatin, kata suami tetap kamu kok gitu-gitu. Makanya tuh ya iyalah Mas, kalau enggak kamu bahaya Mas. Wi, suami itu ngingetin makanya punya suami Wi ya. Doain ya. Wi. Doain segera ya. Coba kita mau simulasiin ceritanya ya, boleh silakan Tekurian kamu berdiri. Iya. Kamu ceritanya beradegan. Saat itu kamu beradegan dengan anak muda ya? Iya. Ya anggap saja ini Jangan sama Masih gua. anak-anak sih. sama lu nggak apa-apa dong ya. Aduh. Anggap Ini aja. sudah ada yang muda, ini tua, itu juga lebih tua. Tapi ada pilihannya. Pilihannya cuma Dewi Persik aja nggak apa-apa ya. Tenang, percaya sama Mami kan. Ya, kamu beradegan mesra dengan seorang Dewi Persik. Kemudian kita mau lihat seperti apa reaksi Iya. kamu ketika suami kamu Nggak beradegan boleh sama. guys, ini Kalau pasti. feeling aku sih harusnya digantiin kalau nggak King aku Nasar kalian ya. Dinasar King Coba King sama King Nggak, sama coba King. dong, coba dong. Coba sama siapa? Silakan. Nggak boleh. nggak Coba sama boleh. Dewi Persik ya. Nggak boleh. Nih, silakan sebelah aku. Tekurian. Beradegan mesra itu nggak harus pegangan kok. Iya, benar. Kamu tinggal bisa ngomong sama sutradara, Pak bisa nggak beradegan mesra cukup dengan tatapan Iya, mata. pakai. Aku di mana emang? Kamu di sini. Kamu sebelah aku aja. Gua nggak enak kamu guys di ada sebelah sini. istrinya kasihan. Oh boleh. Ya, Ya maaf ya sayang, sebentar Iya. aja sebentar. kamu sini ya. Ini kalau nggak salah adegannya tuh adik, ini kan adik aku istilahnya, Iya, iya. masih belasan tahun, Iya. izin mau menikah sama Oke. aku, kan aku kakaknya. Ini jatuhnya kalau sama Dewi Persik bukan sinetron ya, lebih ke adu nyali jatuhnya ya. Kamera rolling action. Nggak lama lagi kamu pasti bakal menikah. Dan kakak bukan tanggung jawab kamu lagi, tapi kamu tanggung jawab suami kamu nanti. Kamu baik-baik ya. Udah nungguin. Gua nggak nungguin, gua udah sengaja begini kok. Kamu sama dia. Lalu ini siapa? Bapak siapa? Bapak tidak pernah mengajarkan. Papa. Karena mau jadi mama rambutnya Papa. kependekan. Bandal nih bandal. Tapi Mami tahu gak waktu Ya. di set kan yang aku nemenin itu kan adegan sama dialognya beda. Iya. Misalnya ada adegan atau dialog yang apa, aku selalu bilang, oh ini kurang jelas artikulasinya, oh ini gini, oh ini gitu-gitu. Aku bantuin Malah beri dikit. masukan. Paling nggak kamu pegang bahu, kamu bentar lagi udah mau berumah tangga. Gini kan kalau kayak gini kan nggak enak. Iya. Seenggaknya memberikan masukan, yang mengkoreksi satu sama lain, menjadi Iya. support system itu yang terpenting dari pasangan suami istri dalam mensupport pekerjaan pasangannya. Luar biasa. Ria Ricis dan juga Tekurian silakan boleh duduk lagi. Kita juga senang banget ya kalau lihat Ria Ricis kemarin kalau lihat di YouTube channelnya persiapannya sangat luar biasa. Mampir ke beberapa pasangan selebriti lainnya yang baru saja melahirkan. Kan ada Roger, terus juga ada siapa lagi yang mau datang tuh? Banyak, ada Ustadz Syam juga. Ustadz untuk Syam tagihan. juga. Kan seakan bertanya mengenai nanti prosesnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Betul. Kita mau kasih lihat ini persiapan Ria Ricis untuk menyambut kelahiran baby girlnya. Ini di artikelnya ya. Berbeda dari Oki, Ria Ricis memilih untuk lahiran normal. Why? Kalau nggak salah Mbak Oki juga pengennya normal, cuman karena ada kelainan tulang apa kalau nggak salah dipanggulnya gitu. Kalau kamu sendiri alasannya apa? Kan setiap perempuan juga pasti punya hak ya untuk mau melahirkan secara normal atau sesar itu pilihan masing-masing. Kalau kamu sendiri? Pengennya normal karena anak pertama. Terus sebenarnya sesar juga nggak apa-apa sih. Suami juga bilang mau sesar mau normal dua-duanya ya sama-sama. Nggak apa-apa, yang penting ibunya sehat, anaknya sehat gitu sih. Emang kira-kira setahu kamu lahirannya ini kapan sayang? HPL-nya awal Agustus. Tapi kemarin tuh kayak kan aku posting video olahraga, berenang, segala macem. Sampai bikin TikTok juga, terus kata kakak aku yang kedua, yang dokter katanya, ini kayaknya lahirannya bisa lebih maju deh gitu, karena perutnya udah turun katanya gitu. Wah, Masya Allah. Kamu aktif ya, Ici di rumah tuh maksudnya mau Aktif. kemana-mana, masih nge-vlog?
Masih dong, wow, masih. Cis kan kemarin sempet gender reveal ya udah ketahuan jenis kelaminnya apa. Tapi perempuan. mungkin ngingetin lagi buat Sobat Ambiar perempuan ya. Iya. Udah nyiapin nama? Udah sih tapi Nama masih belum lengkap, masih kita mikir nama yang terbaik dan baik itu seperti apa gitu. iya. Kemarin katanya kamu karena kamu adalah queen of YouTube, kamu mau pakai nama ada yang berhubungan sama YouTube-nya. Enggak lah bercanda, ntar dilihat dulu mukanya nih, mukanya Cocoknya namanya seperti arahnya gimana kemana gitu. mukanya. Kayak papanya mukanya. Iya, hidungnya waktu USG mirip Abang Bentar lagi Rian. duduk. Iya, alhamdulillah. Kamu kan pasti rutin untuk periksa ke dokter ya. Kondisi sekarang gimana? Alhamdulillah kondisinya itu baik banget dan aktif banget. Iya. Tapi akhir-akhir ini malah dia lebih kayak sujud gitu kalau misalnya Oh, ya? kayak ntar aja surprise wajahnya gitu. Tadi pagi aja waktu nemenin yang syuting pagi nendangnya kenceng banget gitu. Kalau nendang kenceng tuh sakit nggak? Sakit Sering tapi kaget. nikmat, Kagetan ya, kaget, kagetan. kaget. Ya sama kayak waktu aku dulu juga dia tuh kalau Oh gitu ya? Ke sini dia nyamping terus ke Isinya apa, King? Isinya apa? apanya Isinya apa itu? pengen ngomong tapi lagi lah. Icis tapi Icis sama Tekurian suka ngomong nggak sih, diajak ngobrol nggak sih Iya, babynya? diajak komunikasi nggak, Kalau Baby? malam-malam, kalau Rian Pasti suka deh. bilang apa? Aku sering ngobrolin, bahkan kan kita juga sering ngidupin mortal. Aku ikutin ngajinya di sini. Ngajiin kadang di depan perutnya. Terus kadang kalau aku elus dijawabin juga. Iya, Aku beneran. elus aja Dia Di. merespon gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Aku juga sering ngajakin komunikasi. Kok sama siapa? Sayang cepetan dong sehari 3 kali keluar. Punya aku. Maksudnya lagi diet. Oh. Bisa keluar. Icis dan juga Tekurian, apa yang sudah kalian siapkan untuk kelahiran bayi kalian? Soalnya kita dengar bayinya masih di dalam kandungan tapi udah nyiapin buat les berenang katanya. Iya udah. Iya, aku udah nyiapin les berenang insya Allah. Katanya 11 hari lahiran itu udah bisa, tapi tergantung anaknya. Iya, tergantung. Tapi insya Allah alhamdulillah aku udah nyiapin untuk awalnya berenang dulu, terus insya Allah mungkin kedepannya sekolah dan selanjutnya. Kalau aku punya anak, aku ininya apa? Bukan les berenang. Les apa? Terjun payung. Wow. Tapi kan karena ini anak. Kenapa nggak samain aja sama lu ketika lu Biar baru keluar kan lu juga dulu dikasih les sama orang tua lu. Iya, Les menjahit. Iya. Itu betul banget. Tapi karena anak pertama yang paling disiapin justru mental. Kenapa, sayang? Mental jadi ibu, jadi papa Iya. gitu kan. Karena kan katanya masa kehamilan itu nggak seberat masa ibu menyusui, katanya gitu. Kata kakak-kakakku juga, jadi emang harus mentalnya disiapin banget. gitu. Icis, Ya? udah ada kamarnya sendiri atau nanti akan tidur bareng terus sama papa mamanya? Kamar lagi proses sih, nggak mungkin dong tidur bareng, ntar kebiasaan sampai tua lagi. Tidur bareng kakeran. Anaknya. Nitip iya. Lagi lu nanya sama Ria Ricis udah nyiapin kamar belum anaknya? Udah, ya masa disuruh ngekos anaknya? Masih satu rumah, cuma Ricis, beda. coba sama Tekurian Iya. mau bilang apa sama Ungkapkan sang rasa baby potong. girl? Untuk anak aku atau untuk Ya untuk anak dulu Baby deh. girl. Aku dulu. Ya. Oke. Itu liatin ini. Untuk adik, sehat-sehat ya. Amin. Jangan lupa nanti mau keluar, kalau mau keluar kerja sama sama ibu baik-baik. Bantu Dan juga dorong. jangan lama, bantu dorong ya. Papa bantu semakin dari sebelah. Amin. Nah, Kalau Icis mau bilang apa? Ade, nanti kalau misalnya lahir, sehat-sehat kita berenang bareng ya. Ke laut. Pengennya ke laut. begitu lahiran kan nanti 3 bulan insya Allah langsung liburan lagi ya. Kata. Langsung minta. Tuh, kerja sama yang baik Kerja sama lah yang baik. intinya, mudah-mudahan. Ada 2 kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan seorang anak melihat orang tuanya bahagia dan kebahagiaan orang tua melihat anaknya kelak bahagia. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Kayak gini. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya ini pasangan suami istri yang juga sama-sama berbahagia sekali. Ya. Tapi aku Tapi tuh sebelum ada bintang tamu masih Iya. ada komentar yang kayaknya menjadi pertanyaan Dewi Persik deh. kenapa pertanyaannya? Ini pertanyaan netizen tuh geli banget. Ini pertanyaan tentang Ria Ria. Ricis ya dan juga Tekurian. Sebelum kita ketemu sama bintang tamu berikutnya, coba kita akan lihat layar bebelah ini, silahkan kalian tanggapi. Kita keluarkan komentar untuk Hei, Ria jangan Ricis dan arisan dong. juga Tekurian. Baca, baca.
Ih, gak pantas banget Ricis sama Rian. Mukanya Ricis lebih tua dan gak bener cahaya, gak pantas. Gak bercahaya. Iya. Enak banget. Soalnya- Nggak Next, ada. sebentar, tahan. Kita berikan komentar berikutnya. Kak Ricis, kok mukanya kayak gak bahagia gitu ya? Kayak pucat dan lebih teman. Ih, Sabar, tahan. Kita komentar berikutnya. Ricis makin hari mukanya makin dekil ya. Kayak gak terawat gitu. Beda banget sama dulu. Stop. Ria Ricis, kalau kamu perhatikan komentar ini, mengapa di blurnya begitu panjang namanya? Soalnya Karen Delano. Soalnya namanya Karen Delano. Tunggu ya. Sekarang gua tanya ya, giliran kita ngomong kayak begini dibulinya minta ampun. Sabar, Kalian. sabar sayang, sabar. Enggak, ini kan udah namanya. Sabar. Gimana sih Cis? aku ya, aku Iya nanggepin boleh ya. Cis. Gimana sih Gimana, Cis sayang? komentar gitu? Kalau itu Body komennya itu jatuhnya kan skin shaming. Iya, body Iya, shaming. body Iya. shaming. Tapi itu benar karena kan pulang dari laut. Kemarin dibawa sama suami ke laut dan Oh, aku juga untung, emang Mbak. sukanya kan Untung, laut. Mbak. Apa ya? Iya. Mengekspresikan jadi diri sendiri. Kalau Icis Iya. mah setiap di komentarin gitu juga jawabannya emang baik, nggak pernah kayak gini. Atur deh malu lu mau ngomong apa, mau kayak Iya. begitu. Emang ada yang Untungnya- emang ada yang nggak baik. Aku. Tapi untungnya trimester 3. Iya. Trimester 1-2 pasti aku agak Ibadah. baper. Oh, lebih panas. Tapi Kak, kalau aku sih suka lebih kayak gini, lebih ke anak-anak laut gitu, lebih gelap-gelap. Iya. Ini kita punya postingan pembelaan Ria Ricis Iya, terhadap komentar netizen. Silakan kalian duta netizen kamu baca. Mau kulit hitam, putih, kuning, merah, biru, hijau, yang penting happy. Nanti kalau anak aku udah ngerti, aku ajarin dia. Warna kulit seseorang bukan masalah. Yang penting sehat, hari bahagia. Betul. Kenapa harus gitu? Tapi Cis, Ya. kamu itu membalas Icis itu banget tuh kan barusan intonasinya. sebenarnya kan kamu sebagai seorang public figure kan kamu juga punya pilihan untuk tidak menjawab, tidak merespon. Ketika kamu menjawab dengan komentar seperti itu berarti ya namanya juga manusiawi. Ada rasa kesal juga sebenarnya. Bukan berarti dia ada jinnya. Mohon maaf, sebentar. Ya. Wih, ini udah episode 200. Mereka bintang tamunya bukan lu. Kan gue belain Icis. Kan gue belain Icis. Karena kalau orang marah itu wajar 200-200 manusiawi, yang Dewi. penting marah dalam batasan. Kamu gimana tuh? Emang ada rasa kesel juga sebenarnya ya? Kesel banget sih enggak, karena suami aku selalu bilang, Gimana? kamu bagusnya gini, udah nggak usah diapa-apain lagi, yang penting kan alami gitu. Sayang, Nah, jangan percaya laki-laki sayang. Kamu Kamu- tetap harus cantik sayang. Kamu nggak percaya aku? Percaya kan? percaya. Kenapa? Soalnya kan aku ngerasain, kan kita kalau misalnya aku tuh kalau misalnya suami lagi cinta banget, aku ngerasain, kalau lagi cuek ngerasain. Tapi gue nggak gitu. percaya tuh kalau laki-laki sayang gak usah diapa-apain Sabar. sayang. Gak Wih, percaya. sabar. Ada cewek cantik jalan aja Sabar. ngeliat. Sabar. Beda. Beda. Ingat Beda. bahwa dalam rumah tangga itu kunci rumah tangga itu cuma satu, Apa? rasa percaya. Itu kuncinya ya. Silakan boleh duduk lagi Ria Ricis dan juga Teguh Rian ya. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, silakan ya. Bentar ya. Ini juga bintang tamu yang kalau kita lihat mereka sedang bahagia Iya. selalu. Suaminya bahagia. Iya. Istrinya belum tentu. Kita langsung panggil aja Indra Bekti dan Adila Jelwita. Udah habis. Udah habis. Tadi kata Rian istrinya bahagia, suaminya nggak bahagia. Emang nggak bahagia? Nggak balik, bahagia juga. Dengerin nggak tadi? Suaminya bahagia. Kebalik yang benar itu adalah Jadi dia suaminya dibilang bahagia. Rian bilang tadi katanya suaminya bahagia, Bahagia. belum tentu istrinya. Bahagia juga dong. Enggak, tadi Rian nggak Enggak ngomong ngomong gitu. gitu. Enggak. Sebaliknya. Ini dia dengerin apa enggak? Gua iya juga sih bener Gini, ya. sebentar. Mending kita tanya aja Ya. langsung sama istrinya. Iya. Iya. Mbak Adila, bahagia nggak jadi istrinya Bekti?
Belum tentu. Udah ada voice over ya. Sabar. Bahagia dong pastinya Bahagia, ya. bahagia. Bener kan, Bun? Bahagia kan? di depan kamera ya. Maaf, saya bukan Anda. Ini bahagia beneran, bukan Anda yang di luar bahagia Anda tapi di jadi belakang. dukun. Nah, Tapi kita agak bingung ya sama Kak Indra Bekti ya. Iya. Dulu dia setiap hari nongol di televisi. Walau sekarang udah gak pernah nongol-nongol lagi ya. Malah gitu ya. Dia ada program banyak banget loh. Ria boleh Ria. Ini senior, Rian. Ya Allah, Harus senior. hormati nggak senior. boleh. dia udah ngerasain aja gimana bumi berputar. Iya. Saat ini dia lagi di atas aja, ntar juga di bawah. Sabar, waktu itu akan ada. Waktu itu akan Pelan, ada. aku mau nanya sama kalian. Bener nggak kalimat aku dulu dia nongol di TV setiap hari, sekarang jarang, bener nggak? Bener juga. Bener juga, bener. Betul. Mas, aku belain, bener juga loh sahabat gue ini. Rian, Ciri-ciri OKB di sini kenceng, sini kempot, sini tirus nih OKB nih. Rian, hubungannya? astagfirullahaladzim. Kasih tahu. Jangan iri kalau misalkan dia di benang ikutan aja. Tapi kenapa aku bilang kayak Ya, begitu? betul. Ada alasannya karena percuma kalau Indra Bekti muncul setiap hari di TV pada masanya. Ternyata sang istri dulu nggak pernah kenal siapa itu Indra Bekti. Bukan dia nggak kenal. Jangan dijawab, kita lihat dulu yang satu ini ya. Ya ada apa tadi? Apa sih emang beneran awalnya tuh nggak kenal, nggak tahu siapa Indra Bekti apa gimana Atau sih Kak? memang tidak mengakui adanya Mas Indra Bekti, Kak? Enggak. Jadi aku sebenarnya tahu, maksudnya nggak tahu ya kalau ceritanya ada beberapa orang tuh yang selentingnya sebelum aku kenal Mas Bekti reality ya. Cuma ada beberapa yang masuk tau nggak ya Indra Bekti itu aku nggak tahu, aku tuh orang covernya aku suka laki-laki yang apa ya, covernya tuh imannya bagus gitu. Jadi ada yang ngomong selentingannya dia, sholatnya dia tuh nggak pernah ditinggal. Nah itu covernya dia yang aku pengen, aku kapan-kapan pengen kenal deh gitu aja. Tapi nggak tahu tuh Tuhan memperkenalkan waktu kita di mana? Di Di Malaysia itu, bandara, di bandara. gitu. Oh nggak sengaja ketemu. Nggak Nggak sengaja. Tapi Google deh, baca deh. Iya, iya. Ada di Google aja. Jadi gitu, jadi pas lagi waktu Kurang viral kali beritanya, Kak. Iya, waktu itu emang belum ada sosmed sih. Jadi pada saat itu 2007 itu kan, Iya. kan aku ke... Oh lagi terkenal-terkenalnya Banget, tuh. iya, lagi terkenal banget. Sekarang juga masih. Terus udah gitu pada saat pas lagi di sana itu, pas lagi terkenal banget itu, ternyata ada 2 orang datang ke deketin aku sama Irfan Hakim kan dari Bangkok ke Jakarta tapi transit di Malaysia. Terus udah gitu si 2 orang ini datang, yang satu pakai hijab, satu enggak. Yang pakai hijab ini cantik banget, bening banget, dia mancung segala macam, wow gitu kan. Datengin ke kita, permisi, dia ngomong, saya mau foto dong, ini teman saya mau foto, dia bilang gitu. Iya. Foto lah aku sama temennya gitu. Terus saya liatin dia aja, kamu mau foto gak sama saya? Enggak. Kak, lu nawarin orang foto? Iya. Dia mau nggak? Enggak. Kan gitu karena dia enggak. Kenapa Kak Adila nggak mau foto? Kenapa nggak mau foto sama Bekti? Ya sebenarnya tuh aku, maksudnya kalau aku covernya emang kalau nggak kenal nggak apa ya emang Nggak nggak mau, ngefans gitu. nggak ngefans ya nggak mau gitu. Nggak- Saat itu nggak emang aku sama juga, temennya. aku tuh orangnya kalau udah setia ya mas setia. Jadi saat itu aku udah punya pasangan. Oh, sedang punya pasangan. Tapi pertama kali melihat Indra Bekti, apa dalam pikiran seorang Kak Adila? Lihat, Aku pertama pas- kali. Iya, pertama kali. itu waktu di Malaysia itu. Ya baik, maksudnya Aneh ya juga sih bener. Emang pakaiannya pada saat itu agak aneh sih. Nggak, untungnya untuk saat itu ayah warnanya nggak warna-warni. Oh saat iya kan itu. gue terkenal dengan tabrak-tabrak lari kan Iya. itu warna dulu kan. Jadi ayah nggak warna-warni waktu saat itu ya. Ayah maksudnya aku nggak suka laki-laki yang kurus atau nggak suka. Iya. Jadi saat itu ayah udah mulai agak Dulu. gemuk Oke. gitu. Rambutnya. Biar kau gendut. Iya. Jadi pas ngelihat saat itu pertama kali di airport, aslinya seperti apa dalam pikiran Adila? Cakep. Cakep. Tapi ketika ketemu di airport itu sebelumnya pernah nonton di TV nggak? Ya nonton di Ciriwis. Kalau nonton di terkenalnya. Ciriwis, pandangannya tentang seorang Indra Bekti apa dalam pikiran Adila? Ya lucu sih. Lucu. Udah sih itu aja, maksudnya nggak ada. Aman jawabannya.
Tapi Kak Adila waktu nonton di Ceria tuh ada getaran nggak kayak deg-degan gitu? Enggak lah dong, enggak dong. Enggak. Ada waktu nonton itu. Ya biasa aja kali kalian nonton orang di TV gitu. Pas ketemu langsung baru ada Kan ada deg-degannya. kan orang. Enggak dong ya. Enggak juga ya. Jadi kita mau kasih lihat artikel, coba boleh Adila kamu tanggapi klarifikasi artikel yang satu ini ya. Banget. Indra Bekti ngamuk tak dikenali Gen Z. Wendy Cagur berkata istri lo aja nggak kenal. Jadi apa sih ini? Gen Z. Ini Gen Z ini kelahiran tahun 1995 ke atas ya. No, 2000-an lah ya sebenarnya. 2000-an juga ya? 95 adalah alhamdulillah masih ada yang kenal. Masih ada. Gen Y. Oke, Ya. ya. Tahun 2000-an ke atas. Tadi artikelnya dibilang ada yang gak kenal kamu. Emang ada kejadian kayak gitu? Iya, jadi kan aku kan lagi viral-viralnya nih sekarang nih, alhamdulillah ya. Walaupun gak di TV-TV amat, tapi viral. Gue demen. Gue bener. Alhamdulillah masih. Iya. Viral kan, muka gue katanya mirip ada pemain di Money Heist Korea. Oh, Money Heist, Mr. ya, Choi. iya. Terus udah gitu, wah ada yang nge-tweet, I didn't know Indra Bekti play in this movie gitu lah ya. Muka gue kelihatan gitu kan, diliatin. Oh dia bilang, oh iya betul mirip. Tiba-tiba ada nih Gen Z yang ngomong gitu, siapa ya Indra Bekti? Kata gitu. Langsung dikasih tahu sama teman-temannya. Tadi Kak Indra bilang katanya mirip pemain Korea, Pak Choi. Maksudnya kan sayur ya. Namanya Mr. Choi. Mr. Choi. Yang Money Pak Choi Heist. mah makanan. Tapi jadi ngomongnya Pak Choi. Kak Rian. Bukan Pak Pak Choi. Choi, Pak Mr. Kai. Choi. Mr. Choi. Ini kita lihat ada satu komentar dari netizen. Nah, anak-anak Gen Z pada nggak tahu kan Bekti itu siapa? Gue juga udah lupa Bekti yang mana. Next komentar berikutnya. Waduh, Bekti emang terkenal ya. Nggak, kayaknya buatan kalian ya nih. Kalau Nggak ada kayaknya. tulisannya begini, nggak ada di Berikutnya. Berikutnya next. Kirain gue bukan artis, ini orang. Bohong, ini mah pasti buatan kalian ini mah. Emang Indra Bekti itu seterkenal apa sih? Habis? Oke. Balas kirim. Mungkin kalau Kak Indra, mungkin kalau zamannya Kak Indra itu mileniumnya. Iya, milenium, baby boom. Milenium, milenial. Milenium dia. Milenial. Kan gua udah perbaiki milenial sayang. Milenial sih. Iya. Ya. Lu jangan kelihatan banget dong, Wi. Kalau kita semua milenial, lu doang sendiri beda, lu kolonial. Makanya ajakin gua main biar ngerti. Iya dong. Tapi Bekti kalau ada komentar kayak gitu tuh gimana sih kan? Bekti kan dari zaman dulu udah turun ke dunia hiburan. Dari zaman Aneka Yes, senyum 3 jari. Mana senyum 3 jarinya? Oh iya benar. Tuh. Oh iya benar. Kenapa bisa dibilang 3 jari ya? Dia bilangnya harusnya senyum tuh selebar itu. Dia 3 jari. Dia 3 jari. Aturannya ya. Jadi kalau di cover gitu kelihatan senyum 3 jari. Jadi kalau si fotografernya gitu, ayo di cover gitu senyum 3 jari. Harus siap gitu. Ya kan terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada komentar gitu tuh apa sih dalam pikiran Kak Bekti? Jujur sedih. Kenapa kok sedih Kak? Karena apakah itu Apa sih yang? sudah saatnya? Sudah saatnya kenapa? Saya harus dapat kerjaan lagi dari pelatih. Tuh dia tuh. Jadi kita lihat dulu perbandingannya ya Mr. Choi yang katanya mirip sama Kak Indra Bekti ini pemeran dari serial Money Heist di Korea yang baru keluar. Ya mirip pipinya sama-sama turun ya Wak. Iya. Nah itu Mr. Choi itu sebelahnya siapa tuh ya? Saya. Itu Kak Bekti. Iya. Kak, terus kamu dibilang dimirip-miripin sama Mr. Choi, kamu sendiri ngerasanya gimana? Ya alhamdulillah ya ini blessing in disguise gitu. Ngerti nggak blessing in disguise? Oh, aku tahu Dancing Queen itu lagu Dancing Queen ya. Ada Dancing Queen. Dancing Queen ya ada. Blessing in the sky apa Wi? Sebentar, jangan in the gitu. sky. Teman kita baru les bahasa Inggris. Jadi blessing in disguise itu maksudnya adalah perasaan disguise ya, bukan di sky, bukan. Anda Jadi
Disguise. Jangan-jangan dia nggak tahu lagi apa artinya. Iya juga nih ketawa-ketawa Tadi aja. ngomongnya sky. Bukan salah dia ngomongnya Coba juga. Bekti kasih tahu juga dong Iya, sama iya, Sobat iya. Ambiar. A blessing in disguise Oke. itu apa? Jadi kayak merasa bahwa itu sebuah Keberuntungan. berkat ya, keberuntungan tersendiri Gitu. yang tanpa kita ketahui tiba-tiba kok ada orang yang memang ngasih itu loh kayak gitu. Jadi Iya. kita kayak kejatuhan rezeki sebenarnya ya. Iya. Ada orang tiba-tiba kok ada orang yang mirip Indra Bekti di sini di film ini nih. Dia nge-tweet, jadi viral. Terus ada yang bilang begini tulisannya, apa namanya, ada yang nyanyi kan. Kok gitu sih, di Twitter A nih. Iya. Si Twitter B-nya bilang, loh kok marah gitu kan. Tapi tulisan kan. Itu nggak lagu siapa dinyanyiin. sih? Itu kayaknya nggak pernah Saya, denger ya? saya, Mbak Dewi, saya. Nggak mungkin, nggak bener, nggak mungkin. Siapa sih itu? Anda Jangan berarti dong tidak di gitu-gitu, Indonesia. itu lagunya pernah terkenal loh. Pernah terkenal, Iya, iya. alhamdulillah. Sekarang Enggak, tahun berapa? tentu belum tentu. Tahun berapa, Kak? Tahun 2008 Nih, waktu itu. ini Kamu udah komentar. lahir. Udah. Ini komentar. Kok belum selesai, tar dulu. ya. Tadi kan, kok gitu sih, kan dilanjutin lagi sama orang. Lo kok marah? Ada yang Gen Z nih ngomong, Kak, dia lagi nggak marah, Kak. Dia lagi ngasih tahu, gitu. Ada yang nggak tahu. nah, lanjut lagi ada orang, Iya. itu lagi, Oneng, itu lagi nyanyi, Oneng, kata gitu. Mohon maaf ya, kalau ada program isinya Kak Indra, Ya. Ki Lukman sama Melani Ricardo Ya. selesai. Sama satunya lagi. Siapa tuh? Kak siapa? Di Ceriwis. Oh, Ridi Bareng. Bareng. Kak Ridi, Indi. Tete Indi, ya. Emang partnernya selalu itu ya Kak ya, dari dulu ya Kak? Iya ya? benar, Selalu alhamdulillah Kak Indi sih. ya. Ya, selalu TNI. Coba sampai dong sekarang diundang juga dong ada. semua itu perempuan. Kan udah, tuh. oh Wih, maksudnya sebentar, udah pernah Iya, iya, diundang ke sini, udah makanya pernah waktu itu dong. ikut mikir konsentrasi, Wi, datang. Bukan, lu dengerin diundang semuanya itu tadi berapa siapa aja? Melani, Melani. Makanya dengerin dulu belum Iya, siapa. benar. Ini kita mau kasih lihat ya, ada komentar-komentar netizen tentang kemiripan antara Kak Bekti dengan Mr. Choi. Kaget kirain Bekti punya saudara kembar. Next. Artis kirain siapa? Ternyata Bekti mirip banget sumpah. Selanjutnya. Asik, mirip banget kayak pemain Money Heist Korea. Gimana Hesnya? Heist. 3 kali dong, 3 kali. Ada 3 kali. Heist, heist, heist. Tapi Kak Dila ngelihat perjalanan seorang Indra Bekti dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Melihatnya tuh Indra Bekti sebagai sosok suami seperti apa sih? Pekerja keras banget dia pasti kalau bisa sebenarnya kalau sebagai istri karena dia kerja kerasnya jadi kadang sama anak-anaknya sama istrinya juga jarang di rumah jadi aku yang manage minta waktu dia dari sebulan berapa kali untuk ketemu sama anak-anaknya gitu karena anakku yang pertama udah mulai kritis kapan nih mau sama ayah, kapan mau jalan sama ayah gitu sih. Lu tuh seneng gak sih di rumah? Betah gak sih di rumah? Ya betah dong, lebih senang tapi di walaupun rumah. gitu juga di rumah juga megang handphone Iya. gitu, ada aja kerjaan gitu. Iya, Ya, benar juga namanya kan, ya maksudnya aku selalu ngedukung apapun itu, maksudnya kan ini kan juga buat masa depan kita gitu, Iya. maksudnya karena kan kita. Kan cicilan masih banyak. Iya, iya, Ah, sama-sama. ya kan? Ya, coba ceritanya kerjaannya masih banyak banget, Iya. orderannya setiap hari, manggung sana sini ada, tapi ternyata masih ada aja orang nggak kenal. Coba kita simulasikan dulu sama dia. Oh Ya. gitu, oh iya, iya, oke, oke, Ceritanya oke. kamu lagi di jalan. Iya. Ya. Nanti kamu akan ketemu dengan orang. Nah mereka ini orang random aja nggak jelas. Terus kamu ketemu mereka, mereka nabrak kamu tapi mereka nggak tahu kamu itu siapa. Oh, oke, oke, oke. Kamu Siap, lihat siap, siap. reaksi kamu dan juga reaksi mereka. Oke, Siap baik. ya? Ya, siap. Kamera rolling in. Hei, hei. Hei, ini artis, woi. Foto gue dong. Hush. Fotoin. Mas, bentar. Ini siapa ya? Di lampu merah sana, pojokan sana. Oh, di mana sih? Kamera mana? Iya, dia udah. Harusnya kelihatan gue dong, woi. Ini artis, woi, artis. Mas, tolong fotoin kita dong, Mas. Artis masih suruh foto. Mas artis. Ya Iya. Allah, Bang Joni Iskandar. Ini Iskandar. Komentar dong. Komentar jangan dibayar. Sebentar, Joni Iskandar. Gak mau aku. Gak mau. Aku gak mau komentar kalau Joni Iskandar. Ampun ya, ampun ya. Oke. Mau foto nggak sama artis? Siapa? Saya. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Di sini. Siapa? Mau foto nggak? Mau foto sama artis? Ya udah deh Mas, saking dipinta-pinta banget. Yuk, yuk. Oke, yuk. mari.
Tapi jangan kayak gitu dong, gini-gini ya. Gini-gini maksudnya apa? Gini-gini gimana ya? Iya, gini-gini lagi. Ini host yang paling mahal loh. Dia pernah menghostin Dewi Persik konser loh. Oh, saya Berarti udah konser terkenal gitu. lu, ini suhunya Iya. lu. Mohon maaf. Lu nge-MC-in konser dia? Iya. Gagal tuh konser pasti ya? Iya, nggak dia nonton. Jahat banget. Banyak yang nonton. Lawi masih Saya banyak, juga lagi Lawi. lucu-lucu. Ini baper. Kak Bekti, tapi ya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, Ya. kan kamu jam terbangnya sudah sangat luar biasa. Ya, Maksudnya yang kenal banyak, tapi kan tidak salahnya juga kalau orang nggak Ya, begitu betul. mengenal. Ya, memang betul. Kalau Baru misalnya lahir lah ada anak itu. orang yang nggak kenal kamu gimana Ya nanggepinnya? nggak apa-apa, nggak masalah juga sebenarnya. Maaf, saya sudah 23 tahun di dunia entertainment ini. Jadi saya maaf banget, please. Jangan masuk ke hati Iya, dong. ntar dulu aku kadang suka suruh Google. Jangan baper dong. Iya nggak apa-apa kan ya. Aku bilang sama tuh orang. Kenapa? Kan dia gini tanya ya, Iya, gitu. iya. Saya bilang sama tuh orang, silakan di Google ini saya nih, lihat. Jangan Lihat. Iya. Sampai, oh, Kak, siapa sih kata gitu tetap. sebentar. Kayaknya kakak dikelilingi jin deh. Ya, jangan marah. Kenapa? Kok lu Jangan tahu? marah. Kalau marah dikelilingi jin. Kenapa? Katanya. Pantes lu dikelilingin jin dulu ya, Wi. Nah, kan nunggu punchline-nya di mana nih? Gitu. Lucunya di mana? Gue udah lihat lucu di mana sih? Lucunya di mana Emang gitu. begitu, emang begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kak Bekti boleh silakan duduk lagi, Kak Bekti. Ya Allah. Kak Bekti sama Kak Dila tuh sekarang rumah tangga sudah jalan berapa tahun sih? Mau 12 tahun. 12 tahun. 12. Belum apa-apa ya. 12 tahun. Buat seorang Indra Bekti, kehadiran Adila dan keluarga itu seperti apa anak? Aduh, ini mah suka bikin nangis nih kayak gini-gini, nggak usah kayak gitu-gitu Gak sih. apa-apa dong, Apa sih? Kak. Iya dong, ayo dong. Apa sih? Di-share. Istri dan anak. Kan laki-laki nangis juga gak apa-apa. Iya benar. Jadi intinya mereka ini adalah orang yang luar biasa ya buat hidup aku ya. Hidup aku ini bekerja tentunya pastinya untuk anak-anak, untuk istriku juga gitu, untuk keluarga. Dan ya kita menikah untuk apalagi kalau bukan untuk beribadah ya gitu. Pasti apapun yang kita lakukan itu semuanya ada ibadahnya semua gitu. Dan mereka adalah motivasi aku untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap semangat, untuk bisa ngebuat karya lagi, apa lagi gitu. Walaupun memang kadang-kadang suka jarang sekali ketemu akhirnya sama anak-anak gitu, sama bunda juga gitu. They're everything to me gitu. Gak ada mereka sih ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kayaknya gitu ya. Mereka lah yang membuat aku jadi energi aku untuk bisa untuk bekerja ya gitu. Tapi ya mohon maaf kayak kalau misalnya dalam setiap pekerjaan yang memang kalau kamu ngubungin ayah, anak-anak ngubungin ayah segala macam mungkin agak sulit segala macam pada saat udah mulai sibuk-sibuknya gitu. Tapi hati ayah tinggalin kok. Di rumah. Di rumah ada hati ayam, ada Hati ayah beda lagi. Tapi kan kita juga tahu kemarin Kak Adila sempat sakit ya, Mengalami berjuang sakit. melawan TBC. Betul ya? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Bekti? Supportnya tuh seperti apa sih? Nah, ya ini pendamping aku seumur hidup nantinya gitu kan. Terus buat anak-anak khususnya mereka dan pada saat Dila waktu itu juga sempat TB-nya itu kumat gitu ya. Kan akhirnya kita juga kehilangan anak kita itu karena TB-nya itu. Terus kemarin terjadi lagi gitu. Ya ada efusi pleurannya itu kan ada cairan dalam paru-parunya. Iya. Dia sampai tusuk di belakangnya itu untuk diambil cairannya. Tapi dia tegar, tetap kuat, tetap mau menyelesaikan perawatannya gitu. Ya. Tapi seorang wanita seperti ini dengan segala tindakan-tindakan dari rumah sakit gitu untuk ngebuat dia jadi sehat lagi gitu. Butuh proses yang aku nggak tega itu adalah pada saat dia disuntik di belakang untuk diambil cairannya itu. Tapi dia nggak ngerasa kayak sakit atau apa gitu dan kayak ngerasa sampai saat itu
dia masih ngurusin anak-anak. Padahal dia lagi diambil cairannya, dia masih, yuk Daphne, ambil ini, hari ini kerjaannya itu buat PR ini, tugas ini, tugas itu. Aku ngeliatin aja gitu kan ya, maksudnya nguatin dia sambil aku ngeliatin juga proses pengambilan cairan itu. Tapi dia masih kayak gak ada rasa, ya di belakang lagi diambil airnya, lagi disuntik. Itu gede banget. Suntikannya gede banget itu. Suntikan buat apaan sih tuh? Gue gak ngerti gitu. Jadi panjang gitu untuk bisa nyampe ke... Ya tapi bagaimanapun itu adalah bentuk ikhtiar juga dari seorang Adila, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk suami dan anak-anak pastinya ya. Kesehatan dan juga kesembuhan buat keluarga yang terutama. Kondisi sekarang gimana Adila? Alhamdulillah sehat, insya Allah ya kan. Karena penyakit TB ini sebenarnya nggak boleh kecapean, nggak boleh stres gitu kalau ya kan. Karena penyakit TB ini sebenarnya penyakit yang bukan mati, bukan totally dia mati, tapi emang tertidur aja gitu. Aktif dan tidak aktif ya. Iya gitu. Bisa relapse lagi gitu, dia kambuh lagi kalau memang ya kecapean atau apa, kita nggak pernah tahu tuh kejadiannya. Singkat, apa alasan kamu menutupi rasa sakit kamu di depan suami? Dan anak-anak. Aku memang nggak pernah dari dulu, pokoknya aku semenjak aku dewasa aku berpikiran aku nggak pernah mau ngeliatin rasa sakit aku, rasa sedih aku, rasa kesel aku sama orang lain. Aku nggak mau ngeliat orang, oh Dila lemah, Dila ini nggak mau. Jadi orang nggak bakal ada yang tahu gimana seluk beluk rumah tangga aku, apapun itu. Aku nggak pernah mau anak-anak aku sedih, orang tua aku sedih, kita sesusah apapun aku nggak mau orang lain tahu. Cuma kita berdua yang tahu. Gitu. Ketika kita mencintai, jatuh cinta, sayang kepada seseorang, pilihannya adalah dua. Menunjukkan rasa cinta atau menutupi rasa sakit. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi hari. Baru bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang kita kurbankan tentu saja bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Termasuk juga Kak Bekti, kemudian Ria Ricis, juga sama Teguh Rian juga kita lihat sama-sama berkorban juga. Terima kasih juga mewakili tentunya masyarakat yang membutuhkan. Berkorban. Iya berkorban. Ini ada satu cerita dari Ria Ricis kemarin, katanya waktu berkorban dia nangis. Kenapa sih Cis? Kita kasih lihat artikelnya dulu ya. Ria Ricis nangis lihat sapi jumbonya dipotong. Kenapa Cis? Nggak sedih sih, kan nggak boleh sedih ya, harus ikhlas. Cuman aku emang anaknya melo gitu, lihat kucing kurus aja aku sedih. Sebentar. Jadi sebentar. Aku beli makanan. Lihat apa? Kucing kurus. Lihat kucing kurus kamu nggak tega? Sama. Kalau dia saking nggak teganya dipelihara kucingnya. Iya, aku suka gitu. Cuman aku suka mampirin Aku supermarket, gitu aku beliin makanan. Iya, aku juga. Tinggalin gitu. Iya, kadang-kadang aku ini. Dibawa pulang ya. Aku sama Karen tuh beda. Kalau Ricis kan beli ke supermarket makanan. Kalau aku beda. Kalau kucingnya kurus sakit tuh aku langsung transfer. Maksudnya buat beli makanan. Iya, buat beli makanan kucing di Kayak hari ya, makanan kucing. Ini kita kasih lihat fotonya. Icis kemarin sapi korban berapa ekor sapi Cis? Berapa sih, yang 3 ya? 3. Alhamdulillah. Ya Allah. Juga ada dan Batam 1 untuk pesantren sana. Oh, alhamdulillah. Pasti ini beli sapinya di Bahrudin Farm ya? Betul. Oh Bahrudin. Bukan. Sultan. Bukan Bahrudin, bukan. Bahrudin Farm. Kita sama tempatnya. Tempat kakak ya? Iya. Oh iya. Ya kan? depan. Depan ya. Tolong jangan disebut lagi, dia ngiklan itu maksudnya. Ya. Nggak tahu. Iya. Cis, Kita berdua tempatnya sama. Di Fatmawati. Delia, iya Oh iya, itu di Fatmawati. situ. Icis ketika Iya. kan menyaksikan secara langsung ya, dalam pikiran Icis apa yang membuat Icis terharu juga saat itu momennya? Terharu karena alhamdulillah Allah kasih kesempatan tahun pertama kali sama suami berkurban. Alhamdulillah juga bisa masih bisa, tadi kata Karian,
bermanfaat untuk dibagiin ke Iya orang-orang. dong, Itu kan kesempatan yang Allah kan pasti milihnya kan nggak sembarang orang gitu. Dan aku seneng juga kemarin kamu posting juga memberikan giveaway ya. Giveaway. Giveaway dalam tanda kutip buat mereka yang mau berkorban juga kamu kasih gitu ya. Oh iya, alhamdulillah kemarin ada berapa lebih dari 15 kambing domba. Wow. Alhamdulillah. Semoga rezekinya biasa. semakin Amin, terbuka amin, lebar amin, dibalas amin, berkali-kali amin, lipat amin. atas kebaikan Amin, ya Allah, kamu amin, ya. ya Allah. Kalau Bekti kemarin sapinya itu sapi nemu di mana? Beli itu. Iya beli. Ajab. Beli di mana? Endorse. Malah bisa sapi di endorse. Boleh. Jadi kemarin itu emang alhamdulillah. Boleh. Bener. Ini bener. Sebentar. Aku kemarin ada di YouTube-nya Ciriwis ya, ada. Tolong ditonton itu Sebentar, ya. apa? Aku Ciriwis masih ada YouTube? ada. Apa? Oke, penjelasannya apa? Sapi endorse tuh gimana? Jadi pada saat dimana kita itu bekerja juga kan. Jadi pada saat kita bekerja, di situ kita memperkenalkan sapinya, terus si orang yang memberikan pekerjaan itu, ya gue kasihnya sapi deh ya, lo mau nggak? Kita barter Dilafaskan. promo gitu kan. Oh iya boleh, aku bilang Iya, gitu, datang alhamdulillah. ke sana. Betul, dan itu kata Ustadz, itu boleh nggak sih kalau endorse gitu? Loh, yang penting kan lo ada kerjaan kan. Iya. Kalau Iya. cuma kasih hadiah, nah itu ya hadiah pun dikasih ke kita, itu kita apain aja itu jadi kurban kita nggak apa-apa juga gitu. Kalau ngutang Gua aja tadi misal- beli sapi dapat kambing. Di mana? tuh. Di Baharudin, Pak. Mami, tahun depan boleh deh tahun depan. Jadi- tahun depan Iya. ya gede nggak? Sapinya gua kemarin gede banget limosin. Dari Berapa ton? 170 jadi 100. Iya udah. Berapa? 170? Jadi 110, 100. Di mana? Baharudin, Pak. Ya udah. Jadi endorse apa sih? Gue bingung ya. Jadi ini nggak, jadi ini sekalian meluruskan ya dari Indra Bekti itu ada yang bilang bahwa boleh ya. Iya, boleh. Ya udah kalau gitu kamu Idul Adha tahun depan gak usah khawatir karena di pagi-pagi biar kamu kita bayar pakai kambing mau ya. Nggak mau kambing. Limosin sapi, limosin. Maksudnya dibayarnya nggak pakai uang, pakai sapi. Iya. Di mana, Kak? Ada kan? Baharudin, Pak. Oke, aku ke sana ya. Alhamdulillah kita semua bisa ya. Tapi Icis selain Icis kan kita juga tahu kalau kontennya lucu-lucu segala macamnya. Iya. Cuman Sobat Ambiar, Icis juga ternyata dia suka sekali olahraga ekstrim. Olahraga ekstrimnya apa? Oh, paddling gitu ya. Iya pedal board ini ya. Ini pertama kali. Kalau pleset Ini gimana? enggak dalam loh. Cuman segini doang. Itu lagi hamil itu kan? Ini kemarin, baby moon kemarin. Baby moon. Ini pertama kali nyobain di mana nih paddleboardnya nih? Oh enggak, pertama dulu waktu di Sumba ini alhamdulillah udah yang kesekian. Ini di mana kali. sih itu? Di Bali. Oh, Di di Bali. ya? Bali. Kemarin? Di, Ya, ini di Bali. Kamu nggak ada rasa khawatir gitu sebagai suami apalagi istri lagi hamil trimester Itu terakhir? dia megangin belakang. Dipegangin pedalnya. Ada sempat kekhawatiran nggak sih? Khawatir pasti, tapi kalau ngelihat istri aku bahagia, pasti aku bahagia. Dan aku juga tanya sama dokter, kalau bisa sih memang banyak pergerakan gitu, banyak gerak dan juga banyak aktif gerak. gitu. Makanya aku bawa Apalagi jalan-jalan, maunya normal ya sayangnya. maunya alhamdulillah amin, amin, ya Allah. normal. Jadi tapi aku ngeliat juga jam istirahat dia sama jam aktifnya tuh imbang gitu. Jadi nggak masalah sih menurut aku. Yang penting aku jagain. Kalau Aku Ici selalu sendiri ada perasaan takut nggak sih? Takut atau mungkin lebih ke hati-hati kali ya. Iya. Karena alhamdulillah juga kan ada triknya, ada cara-caranya. Yang penting perut nggak kegoncang, nggak ketekan, nggak jatuh kayak Aduh. hentakan Ya kamu gitu. nggak takut itu pleset sayang, itu kan licin banget. Alhamdulillah enggak, dan alhamdulillahnya pun kalaupun jatuh kan ke air. Ya, Bukan tanah atau lantai. Jadi alhamdulillah banget, Masya Allah tabarakallah, sampai hari ini alhamdulillah sehat. Amin, Alhamdulillah. amin, amin. Icis tuh suka banget laut ya. Parah, makanya kan tadi dikatain hitam. Tapi apa-apa is okay. Yang penting kan happy, Iya, bahagia ya. alhamdulillah. Tapi kamu ada rencana buat coba olahraga ekstrim yang lainnya nggak? Atau ada olahraga ekstrim Bungee lain yang jumping, kamu suka? mungkin bungee jumping. Sekarang tapi dulu aku pernah cobain
lain loh. Di MTMA kayaknya pernah sama Bu Jess ya? Dulu pernah aku. Oh iya? Aku dulu MTMA sama Bu Jess. Lagi hamil? Enggak kan? Dulu, 6 tahun lalu. Iya 6 tahun lalu, Iya, ya bener. Tapi kan biasanya kalau yang suka laut gitu, itu nggak kepikiran ada yang orang lahiran di Waterbird. waterbird gitu, nggak mau. Nggak kepikiran. Aduh sakit itu kayaknya kali ya. Katanya sih nggak sakit malah. Malah katanya nggak Banyak yang sudah melakukannya Iya. ya. Iya sih, tapi normal Nggak ya, dulu lah. Normal aja ya. Cuman kita seneng lihat dari seorang Ria Ricis olahraga ekstrim masih dia lakukan. Yang paling penting adalah ya amannya dulu yang paling Betul, penting. Cuman hati-hati. ada satu olahraga yang paling ekstrim Apa itu? di dunia ini. Apa? Menikahi orang yang salah. Si Karen mana, Karen? Ini Karen, gue di sini. Karen Delano. Maaf, jangan marah-marah ya. Jangan dipukul beneran dong. Kita sangat senang sekali bertemu dengan KPK, keluarga paling kece. KPK. Oh, udah deg-degan aja KPK, ya Allah. Itu Terima kasih singkatan. banyak ya, keluarga Banyak, paling ya. kece, keluarga paling kaya. Amin. Amin, Ya Allah. amin, ya Rabbal alamin. Kaya hartanya, kaya Kaya hatinya. hatinya. Pasangan yang paling bahagia. Ingat ya, ya. buat Ria Ricis, kita juga doakan semoga tentu saja diberikan kemudahan. Lancaran. Kita doain. Amin. Dan juga buat Kak Bekti juga semoga lancar ya. Lancar pencernaannya. Buat Tapi siapa? sayangnya, iya. Iya. Aduh. Angga Wijaya. Sabar. Kuncinya supaya bisa berbahagia dengan pasangan adalah menjadikan pasangan sebagai tangan kananmu, bukan menjadikan tangan kananmu sebagai pasanganmu. Betul begitu Dewi Persik? Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Paling ganteng, paling cakep, apa yang kau cari lagi? Sudah setia darimu, belum cukup kau bagi.